Hai, sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini Salam Hijau ya. Dan untuk info kali ini sahabat hijau, ya kita akan mencoba nih atau nanti kita akan berbagi tip dan trik bagaimana cara membuahkan tanaman ini agar munculnya bunga. Dan kita akan rangsang dia akan menjadi proses pembungaan. Gini, sebelum kita memulai saja sahabat hijau saya kenalkan ini adalah jenis jambu dalhari. Ya, jambu dalhari sebenarnya pembuahannya apa ya? Agak sulit. Kecuali kalau kita ground yang sudah besar yang usianya sudah lama karena baru 1 tahunan. Jenis-jenis yang muda itu seperti apa ya, madu Delhi, ya, King Rose, Black Diamond itu biasanya mudah. Tapi kalau misalnya Citra, Dalhari itu memang kegenjahannya kurang, sahabat hijau. Jadi sebelum kita memulai, sahabat hijau, saya infokan tanamannya, ya. Pertama, kita menggunakan pot 60 liter. Ini kondisi batangnya, ini ada sempat kita cangkoi sahabat hijau ya, sudah mulai keluar akar sepertinya. Nih tanaman kurang lebih usia 1 tahunan ya. Nah ini kita lihat dan kita perhatikan semua ya, nih ya, tidak ada muncul tunas, ini bukan ya sahabat hijau ya. Tuh, perhatikan tidak ada namanya bunga sama sekali, belum muncul. Nah mungkin saya akan buat video apa ya, beruntun berkali-kali agar terbukti memunculkan bunga. Kita harus berusaha maksimal. Jadi disinilah sebenarnya saya akan berbagi apa ya, tips saya membuahkan jambu. Dilihat dari kondisi tanaman, tanaman sudah masuk fase generatif. Artinya begini, tanaman ini sudah tidak lagi memunculkan tunas-tunas baru lagi. Kenapa? Pertama sempat saya melakukan stressing kurang lebih 1 mingguan. Dan hari bergelombang ya, ciri-ciri daunnya ya. Sahabat hijau ya. Nah, kita lihat ya. Jelas. Real sahabat hijau. Ya, cabang sudah tua, nutrisi sudah tercukupi, ya, karbohidrat di tanaman ini cukup tinggi ya. Jadi artinya tanaman ini sudah layak kita buahkan. Nah, momen demikianlah kita harus mengaplikasikan pupuk ya. Jujur tanaman ini jarang dipupuk untuk fase vegetatifnya. Momen inilah kita picu agar dia muncul bunga. Jadi pupuknya apa aja sahabat hijau? Nah, ini yang pertama. Ini saya sudah siapkan MKP ya, mono kalium fosfat. Ya. Di sini unsur fosfatnya 52%, kaliumnya K2O-nya 34%. Artinya fosfor atau fosfat itu lebih tinggi dari kalium, ya. Kemudian begini sahabat hijau, saya akan sedikit rincikan sedikit buat sahabat hijau ya. Ya, MKP itu terkandungannya kan fosfor nih. Kandungan fosfor itu berperan sebagai pembentukan energi tanaman, pembentukan akar, pembentukan buah, dan pembentukan bunga. Ya, itu fosfor. Tanaman yang cukup fosfor biasanya lebih mudah untuk fase generatif. Kemudian ada kalium di sini juga. Kalium itu mengatur distribusi hasil fotosintesis, ya, membantu pengisian buah. Intinya kalium unsur kualitas dari hasil buah, gitu ya. Dan pencegah kerontokan. Ini pupuk yang pertama, ya. Dan ini saya sudah siapkan kurang lebih air 10 liter sahabat hijau. Jadi dosisnya 5 liter per 1 sendok. Jadi tolong ya sahabat hijau perhatikan jelas ya. Tapi kalau memang mau di skip juga boleh. Ya, ini 1. Ya. Nih 2 sahabat hijau. Nih, cukup segini aja. Ini pertama MKP. Yang kedua ini magnesium sulfat. Untuk magnesium sulfatnya yang kita gunakan dikarenakan tadi MKP-nya 2 sendok, ini cukup 1 aja. Ya. Jadi beginilah sahabat hijau. Ya, cukup 1. Yaitu sebenarnya magnesium sulfat ini ya kan unsur klorofil. Magnesium ini tidak langsung akan memicukan bunga, tetapi magnesium membantu tanaman menghasilkan lebih banyak energi dan karbohidrat. Dan karbohidrat inilah yang nanti dipakai untuk pembentukan bunga, pembentukan buah, dan pengisian buah. Analoginya sederhananya beginilah. MKP
ya, bahan bakar untuk program pembungaan. Magnesium sulfat itu mesin yang membantu membuat bahan bakar itu. Nah, kalau MKP ada, misalnya ini saja, tapi kalau fotosintesisnya lemah, hasil tanaman itu biasanya tidak maksimal. Nah, gitu. Kalau magnesium cukup, daun akan menjadi pabrik makanan yang lebih efisien. Makanya dua ini sangat kita rekomendasikan. Gitu, sahabat hijau. Dan pertanyaannya begini, sahabat hijau, kenapa MKP dan magnesium itu eh, kita campur? Ya, karena keduanya saling melengkapi. Hasilnya daun lebih produktif, karbohidrat meningkat, tanaman lebih siap berbunga. Kesimpulannya, sahabat hijau, MKP menyediakan fosfor dan kalium yang dibutuhkan tanaman untuk memasuki fase generatif. Sedangkan magnesium ya membantu meningkatkan fotosintesis tersebut sehingga tanaman memiliki cadangan energi yang cukup untuk membentuk bunga. Karena itu kombinasi MKP dan magnesium itu sering kita gunakan sebagai program pendukung pembungaan pada tanaman buah. Ini untuk tanaman apapun bisa sahabat ini kan. Kemudian satu lagi, ya, sahabat hijau sudah tahu dosisnya berapa, penggunanya berapa. Untuk MKP yang dan magnesium tadi sebenarnya bisa dikocor. Tapi saya akan melakukan penyepraian kali ini sahabat hijau ya. Oke, sahabat hijau ya. Saya akan melakukan penyepraian. Ini contoh aja sebenarnya sahabat hijau ya. Kita spray yang rata, lakukan setiap minggu sahabat hijau ya, sampai benar-benar masuk, sampai rata. Nah, ini sekilas contoh ya sahabat hijau ya. Jadi apa ya, yang ini kita lakukan penyepraian. Kenapa tidak dikocor? Boleh saja langsung kita kocor ke sini. Kalau penyepraian itu lebih hemat. Nah, begini sana sahabat hijau. Di saat demikian, kita akan coba yang lain sahabat hijau. Karena apa? Kalau hanya menggunakan MKP dan magnesium itu bagus-bagus, opsi yang super bagus. Tapi dikarenakan kita mau memicu bunga, ya, ingat sahabat hijau, kita butuh yang namanya yaitu JPT. Ya, kita butuh hormon, gitu sahabat hijau ya. Kemudian untuk selanjutnya sahabat hijau, ini yang tadi magnesium sulfat dan MKP, ya. Kemudian kita akan sedikit menambahkan untuk pupuk kocor, tapi untuk minggu ini aja. Jadi pemakaiannya begini, sahabat hijau. Pertama kita spray yang bagian atas, ya, untuk minggu pertama. Kemudian kita mix dengan hormon JPT. Apa aja hormonnya? Ini sahabat hijau. Top kalsi. Jadi gini, saya siapkan air sini 5 liter. Ini cukup 1 sendok aja, sahabat hijau. Saya menyiapkan ini. Jadi bahannya Top Kalsi, Super Booster, Super Blue. Ya. Kenapa tidak di mix? Bisa saja. Kalau kita mix, ini kalsium nitrat. Kalau tercampur fosfor, terjadi endapan. Sayang. Sahabat hijau, boleh nih Bing, nggak apa-apa. Yang penting diuji coba nih. Cukup 1 sendok. Jadi 10 apa ya? 10 gram itu per liter air dosisnya. Nanti sahabat baca ya. Di sini ada dosis pemakaiannya ya. 4 atau 10 ya. Di top kalsi ini terkandungnya itu paklobuterasol, kemudian boron, ya, kemudian kalsium. Nah, karena kalsiumnya cukup tinggi. Paklobuterasol ini sebenarnya bisa memicu pembungaan. Ya, bisa. Cuman ini adalah JPT, bukan pupuk yang paklonya. Kalau boronnya iya, karena kita membutuhkan kalsium, kita membutuhkan boron.
Fungsinya bukan memberi nutrisi, tapi mengatur arah tanaman. Itu dari paklonya. Tidak menciptakan bunga, tapi menciptakan kondisi yang terkandung mendukung pembungaan gitu ya. Sahabat hijau ya. Yang ini, yang paklo ini kita kocor. Nah, ini kita wajib kita kocor ya. Ya, kalau kita mix takutnya terjadi gumpalan. Jadi, yang tadi kita spray, yang ini kita kocor sahabat hijau. Nih ya. Nah, ini uji coba. Ini uji coba sahabat hijau. Nah, saya uji coba kan. Jadi yang paklobutrasol, top kalsi maksudnya, itu dikocor, yang dispray, yang magnesium sulfat. Kemudian untuk lanjutan minggu depan bagaimana? Ya sahabat hijau, untuk top kalsi kita off-kan dulu, kita stop-kan dulu. Jadi, tadi kita sudah pakai MKP, menjadikan unsur fosfor dan kalium. Kemudian kita menggunakan magnesium sulfat, meningkatkan fotosintesis. Kemudian di top kalsi ada kandungan paklobutrasol, yaitu menekan fase vegetatif dan mengarahkan energi ke generatif. Kemudian ada boronnya di top kalsi tersebut, membantu keberhasilan, membantu proses penyerbukan lah. Dan itu terdapat kalsium, yaitu menguatkan bunga dan buah. Jadi dari semua unsur hara tersebut saling melengkapi. Itu ya sahabat hijau ya. Jadi untuk top kalsi tadi sebenarnya opsi tanaman bandel. Saya rasa cukup segitu aja info dari saya. Kita tunggu ya, kalau sahabat ingin bukti, saya akan bikin tutorialnya lagi per minggu sekali sampai ini harus muncul bunga. Gitu ya. Oke, kurang lebih demikian sahabat hijau. Kalau suka silahkan like, tidak suka dislike. Kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Salam hijau dari saya.